Intinya, jangan pernah teman-teman campur-campur ide konten atau tema-tema konten pada video teman-teman. Sebenarnya sih tidak ada larangan ya dari YouTube sendiri kita membuat konten campur-campur. Cuman lebih kepada efeknya saja. Jadi buat teman-teman, ini pembahasan yang kalau saya bilang cukup serius ya teman-teman. Kenapa? Karena di saat sekarang ini kalau saya lihat banyak kreator-kreator besar, channel-channel besar atau YouTuber-YouTuber besar mulai beralih ke platform lain. Entah mungkin karena bosan atau mungkin mereka ingin mencari suasana baru atau juga ingin mengembangkan bisnis di platform lain seperti di TikTok ya teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang baru atau yang ingin membuat channel atau mengembangkan channelnya, ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus untuk sekarang teman-teman bisa mengembangkan channel teman-teman. Karena tentunya ya setidaknya kita mendapat tambahan kuota penonton lah. Sekarang teman-teman cukup memikirkan apa tema video yang akan teman-teman kembangkan. Nah, sekarang saya akan berbagi kepada teman-teman ini sebagai masukan saja buat teman-teman berdasarkan pengalaman saya, ide-ide konten yang mudah yang bisa teman-teman lakukan yang keseharian yang ada di sekitar teman-teman sebenarnya sih tidak terlalu sulit ya. Sebenarnya ide-ide konten itu banyak sebenarnya tergantung teman-teman mau melakukannya atau tidak dan sepede apa teman-teman melakukannya. Nah, sebenarnya ide-ide konten itu banyak di sekitar kita yang kita lakukan. Istilahnya sebuah konten iseng tapi bisa menghasilkan uang. Salah satu contoh mungkin saja teman-teman tinggal di daerah pegunungan, teman-teman bisa memvideokan atau vlog keindahan di pagi hari atau matahari terbenam, atau juga buat teman-teman yang tinggal di sebuah pelintasan jalur lintas mobil atau motor misalkan, mungkin di sana ada sebuah tanjakan, teman-teman juga bisa membuat vlog santai. Nah, sebenarnya itu kan cukup simpel, cukup kita santai duduk pagi atau sore hari atau pulang-pulang kerja, duduk santai di tepi jalan, lalu videokan mobil yang lagi nanjak atau misalkan lagi di turunan di daerah teman-teman. Itu bisa teman-teman videokan dan bisa menjadi vlog-vlog santai yang teman-teman upload ke channel teman-teman. Atau juga teman-teman yang tinggal di daerah bandara misalkan. Teman-teman bisa rekam pesawat yang lagi turun atau pesawat yang baru berangkat. Jadi itu sebenarnya bisa teman-teman videokan. Jadi intinya sepanjang kita mau dan sepanjang kita bisa memikirkan itu bisa jadikan peluang untuk jadikan konten, sebenarnya konten itu di sekitar kita sangat mudah. Atau bisa juga teman-teman yang mungkin bekerja, yang melintasi sebuah kuliner di tepi jalan, teman-teman juga bisa sambil belanja, promosikan atau memberitahu kepada penonton, ini loh makanan ciri khas di daerah saya, cara membuatnya seperti ini. Karena tidak semua makanan-makanan, jajanan-jajanan di tepi jalan itu ada di tempat orang lain. Jadi karena mungkin saja itu bisa menjadi sebuah sesuatu yang aneh bagi penonton karena penonton belum pernah melihat jajanan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk konten-konten seperti itu banyak ya teman-teman dan bisa dilakukan di sekitar kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih bingung memikirkan ide konten apa sih yang mau kita buat, kalau kita terlalu serius memikirkan ide konten, misalkan saya hobi mancing, berarti otomatis saya harus pergi mancing terus agar saya bisa membuat video. Nah, tentunya itu juga akan membutuhkan biaya dan juga meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita. Itu memang cukup berat ya, teman-teman. Nah, ya seperti itu tadi saja. Lakukan apa yang teman-teman rasa mungkin di sekitar teman-teman untuk teman-teman jadikan konten. Oke, jadi buat teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa lebih membuka wawasan teman-teman yang sekarang ini sudah mungkin patah semangat, putus asa, pikirkan ide konten apa. Intinya, jangan pernah teman-teman campur-campur ide konten atau tema-tema konten pada video teman-teman. Sebenarnya sih tidak ada larangan ya dari YouTube sendiri kita membuat konten campur-campur. Cuman lebih kepada efeknya saja. Kenapa? Karena ketika kita membuat konten yang campur-campur, misalkan pertama kita membuat sebuah vlog jajanan tepi jalan. Setelah itu kita buat vlog mancing dan besoknya kita beralih ke topik lain. Tentunya penonton jadi merasa ragu
Karena dari sebagian penonton itu kadang pergi ke aplikasi YouTube hanya semata-mata ingin mencari wawasan atau solusi dari apa yang mereka butuhkan. Nah, contohnya misalkan mereka ingin tahu bagaimana sih cara membuat kue seperti ini, apa sih resepnya segala macam. Tentunya ketika pertama mereka menonton video teman-teman yang video makanan tadi, mereka mengira video teman-teman yang lain juga membahas tentang makanan. Nah, tentunya mereka akan mengunjungi channel teman-teman tersebut. Tapi ternyata setelah mereka lihat ke bawahnya, ternyata video teman-teman yang membahas tentang makanan hanya satu atau dua video saja. Selebihnya ada video lain, ada video mancing. Tentunya itu akan membuat penonton malas mengunjungi video teman-teman lagi karena apa yang mereka cari tidak lengkap ada pada koleksi video teman-teman. Tapi kalau video teman-teman itu satu tema, maka mereka akan kembali lagi. Oh, kemarin saya pernah lihat ada salah satu channel yang membahas tentang resep makanan atau khusus resep kue. Jadi mungkin saja kue yang seperti ini channel tersebut pernah membahas di videonya. Nah, mereka akan mencoba mencari ke bawah scroll video-video kita sebelumnya. Nah, itulah yang pendorong penonton tersebut akan kembali ke channel kita. Jadi buat teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.